Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiansari dengan NIM 022. Berikut ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan Sosial, Prodi Administrasi Publik FIS UNY. Di sini saya akan menggarisbawahi poin-poin penting dalam soal UAS Kebijakan Sosial. Poin pertama yaitu mengenai kebijakan inklusif. Kebijakan inklusif merupakan kebijakan yang diformulasikan dengan mengikutsertakan partisipasi kelompok masyarakat rentan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan aksesibilitas kelompok rentan. Nah, kenapa sih kebijakan inklusif ini tuh harus berdasarkan evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis bukti? Hal ini karena data yang kredibel akan mempengaruhi peningkatan kualitas layanan publik di semua sektor, baik itu sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga program atau kegiatan yang terencana dapat teranggarkan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan khususnya bagi penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, data juga harus mampu merinci ragam disabilitas yang memiliki karakteristik hambatan yang berbeda dan berimplikasi dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Tantangan dalam mewujudkan implementasi inklusif yaitu adanya perspektif mainstream media yang masih menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang harus dikasihani. Kemudian adanya resistensi pemerintah yang mengkotakkan urusan disabilitas itu pada Kementerian Sosial, serta banyak pihak yang meragukan kemampuan penyandang disabilitas. Kemudian peluangnya yaitu inovasi pelayanan publik ke arah pelayanan yang digital. Dengan pelayanan yang berbasis digital, ini membuat pelayanan publik tidak bertele-tele dan tidak terlalu administratif, yang mana dua hal ini mampu menjadi alternatif bagi masyarakat khususnya difabel agar lebih efektif dan efisien. Kemudian pembuatan dan perbaikan fasilitas pelayanan publik. Pelayanan publik ini juga hendaknya mampu untuk menjangkau semua kalangan masyarakat tanpa diskriminasi, tidak terkecuali juga penyandang difabel. Hal ini karena dengan pelayanan fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa dihargai dan diterima keberadaannya untuk dilayani secara lebih maksimal. Kemudian poin kedua yaitu mengenai konfigurasi peran antar aktor dalam kebijakan sosial. Nah, konfigurasi peran antar aktor ini dalam kebijakan yaitu setiap aktor memiliki peran untuk mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan. Dimulai dengan isu atau permasalahan yang ada, setiap aktor saling berkaitan untuk mencapai alternatif atau solusi yang mampu diterima. Menurut William Dunn, proses kebijakan sosial ini tuh memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu mengenai penetapan agenda setting. Dalam agenda setting ini tuh untuk menentukan isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Agenda setting ini merupakan kegiatan untuk membuat masalah publik ini dijadikan menjadi masalah kebijakan. Peran publik dalam agenda setting yaitu menyampaikan isu-isu atau permasalahan di sekitar yang berpotensi besar untuk dapat ditelaah. Kemudian peran stakeholder yaitu melakukan penyaringan isu berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan. Peran pemerintah untuk menentukan isu yang menjadi problematik dan menjadikan sebagai kebijakan. Kemudian kedua, tahap implementasi. Implementasi kebijakan yaitu salah satu tahap yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan suatu kebijakan yang untuk dirumuskan. Peran publik dalam implementasi yaitu tidak melakukan implementasi kebijakan dengan tidak melakukan pemberontakan atau bertindak secara patuh. Peran stakeholder yaitu untuk melakukan implementasi dengan membantu memberikan dana, dan peran pemerintah dalam tahap implementasi yaitu melaksanakan implementasi sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan. Ketiga, tahap monitoring atau tahap pengawasan. Nah, memantau pelaksanaan implementasi kebijakan. Pemantauan ini tuh bertujuan agar setiap tindakan dalam proses implementasi tersebut sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan publik. Peran publik dalam tahap monitoring yaitu melakukan pengawasan secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai dalam pengawasan.
Kemudian peran stakeholder dalam tahap monitoring yaitu melakukan kontrol untuk mengoptimalkan pekerjaan dalam mencapai sasaran rencana. Dan peran pemerintah yaitu melakukan kontrol terhadap masukan-masukan, kontrol yang melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada pada organisasi yang mencakup material, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Yang keempat, terakhir itu tahap evaluasi. Nah, hal ini tuh untuk menguji dan mengetahui kemampuan suatu kebijakan publik itu dalam mengatasi masalah publik. Kebijakan publik tersebut sehingga perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung outcome dan dampak kebijakan atau program. Peran publik dalam evaluasi yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi, apakah kebijakan yang disepakati ini tuh mampu memenuhi kebutuhan publik atau mampu meredakan masalah publik. Kemudian peran stakeholder yaitu mengevaluasi hasil implementasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap pihak swasta, apakah mampu menghasilkan outcome yang besar terhadap pihak swasta atau stakeholder. Kemudian peran pemerintah yaitu untuk mengukur ketercapaian dari implementasi untuk menentukan apakah kebijakan ini tuh perlu dikaji ulang atau dilakukan revisi. Poin ketiga yaitu mengenai policy brief. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Hanifatisa, Inani Filza, Rizky Diansari, Haji Rahmat, Dwi Wahyuni, dan Nahdia Laila. Tema dari policy brief kami yaitu mengenai social policy and urban development dengan judul Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni. Identifikasi masalah dari policy brief kelompok kami yaitu Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat aktivitas sosial ekonomi dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang kompleks. Dengan kompleksitas aktivitas sosial ekonomi, Kota Yogyakarta dihadapkan pada 3 permasalahan pokok, yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni atau RTLH, dan tidak didukung oleh sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta pemukiman kumuh yang semakin meluas. Dalam mewujudkan tata ruang kota yang teratur, pemerintah Kota Yogyakarta ini tuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum mampu secara tuntas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Teori yang digunakan dalam policy brief ini yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang meliputi berbagai aspek, di mana aspek-aspek tersebut sangat menentukan kualitas pelaksanaan tata ruang di Kota Yogyakarta. Salah satu poin pentingnya yaitu untuk menentukan kualitas tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian temuan penting dari hasil pembahasan policy brief kami yaitu pertama, perencanaan tata ruang wilayah atau RT/RW sebagai pedoman dan pengatur pembangunan agar dapat mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan tata ruang. Kemudian yang kedua yaitu Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada permasalahan seputar RT/RW. Dan yang ketiga, penanganan permasalahan pokok RT/RW di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dalam jenis penanganan berupa peremajaan, rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi. Kemudian kesimpulan dan kritik dari capaian hasil yaitu Kota Yogyakarta yang menjadi pusat kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan juga tempat wisata, tidak sedikit tata ruang di Kota Yogyakarta yang saat ini mulai tidak teratur dan berantakan. Nah, Kota Yogyakarta ini tuh yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Sayangnya, pelaksanaan kebijakan tersebut itu belum mampu secara tuntas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok RT/RW. Hal ini karena kebijakan tata ruang dan wilayah di Kota Yogyakarta tidak diimbangi dengan kebijakan di sektor lain seperti kebijakan kependudukan, pengendalian urbanisasi, diversifikasi ekonomi, dan pembuatan site planning untuk dapat memperjelas pengembangan atau pertumbuhan kota sehingga mampu lebih terkendali. Menurut saya, peringkat kinerja saya di kelompok yaitu urutan kedua. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.